Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini Manin akan menjelaskan, tepatnya sih melanjutkan penjelasan prinsip-prinsip umum dalam kode etik, walaupun kemarin juga sudah disinggung pada saat kuliah tamu, namun ini lebih kepada detailnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara prinsip B itu akan sangat kental terkait dengan bagaimana sikap ilmiah dan integritas. Nah, ini otomatis nanti berbicara terkait dengan saintifik ya, berkaitan dengan keilmuan kita gitu. Nah, teman-teman nanti menjadi sarjana psikologi itu masuk ke dalam konteks ilmuwan psikologi, sehingga ini mungkin nanti akan banyak yang cocok gitu dengan teman-teman gitu ya. Apalagi juga nanti teman-teman kan sebentar lagi akan mengerjakan skripsi gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Prinsip yang pertama adalah ketika kita bicara integritas dan sikap ilmiah, bahwa yang dinamakan psikolog atau ilmuwan psikologi itu harus berdasarkan pada dasar dan etika ilmiah, terutama pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya oleh komunitas psikologi. Artinya apa? Ingat nggak teman-teman, ketika teman-teman menuliskan satu artikel gitu ya, menuliskan satu tanggapan gitu atau menuliskan satu pendapat, harus selalu dilandasi oleh adanya pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, penelitian-penelitian yang sebelumnya, penelitian-penelitian yang sudah terjadi, yang sudah proven. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika kita ingin mengkaji sesuatu gitu ya, harus mendasarkan kepada pengetahuan-pengetahuan yang memang sudah ada, yang sudah established, termasuk di dalam established yang ada di bidang psikologi gitu ya, ataupun bidang lainnya yang menunjang. Nah, ini apa yang biasa kita sebut sebagai referensi. Jadi kita nggak bisa melaksanakan sebuah kajian itu sifatnya common sense, sifatnya hanya berdasarkan asumsi, hanya iya seolah-olah ilmiah, tapi sebetulnya enggak gitu ya. Nah ini yang harus dipahami juga oleh teman-teman gitu ya. Nah yang kedua, prinsip yang kedua adalah bahwa harus senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan, pengajaran, pengalaman, dan praktik psikologinya itu sendiri. Artinya apa? Gini, kemarin disebutkan tuh oleh Bu Eti, ya kan, ketika kita berbicara terkait dengan riset, terkait dengan penelitian. Misal nih, penelitian itu selalu ada dua kategori hasilnya, ya kan? Hipotesis yang kita ajukan itu bisa saja signifikan, bisa saja tidak signifikan. Nggak ada yang salah dengan tidak signifikan dan signifikan. Hanya ketika hasil penelitian kita itu tidak signifikan, artinya kita harus mencari referensi lain yang berbeda dengan referensi yang kita ajukan ketika menyusun hipotesis. Nah, ini berarti kan harus kerja berat lagi gitu ya. Nah, biasanya ini yang dihindarkan. Sehingga terus kemudian yang terjadi apa? Yang tadinya tidak signifikan diupayakan sedemikian rupa apa istilahnya? Mengubah datanya, terus kemudian hasil akhirnya menjadi signifikan. Nah, ini artinya kejujuran itu nggak muncul gitu loh. Kebenaran dalam keilmuannya pun juga nggak bisa dipercaya gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga gitu loh, dari seorang ilmuwan nggak boleh melakukan manipulasi data seperti itu. Nah, biasanya ketika nanti kita akan didorong oleh suatu apa istilahnya, kita nyadar bahwa nanti akan ada kerepotan lagi gitu ya. Biasanya kita akan cenderung menghindari gitu. Nah, ini yang harusnya tidak dilakukan gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak mencuri, berbohong, terlibat pemalsuan atau fraud, penipuan atau distorsi fakta yang direncanakan dengan sengaja memberikan fakta-fakta yang tidak benar. Nah, ini juga ya. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan sebuah proses penelitian, ketika kita melakukan proses ilmiah, itu kita tidak melakukan hal yang benarnya. Sama seperti tadi, manipulasi data itu adalah pemalsuan, termasuk fraud dia, gitu kan. Jadi fakta-fakta yang disampaikan itu jadinya tidak benar. Bayangin ketika hasil penelitian kalian yang sudah dimanipulasi, terus kemudian
dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya. Yang terjadi apa? Yang terjadi yang melanggengkan kebohongan itu, ya kan? Melanggengkan kepalsuan itu, gitu. Sehingga yang ada ya artinya apa yang dirujuk itu nggak benar, maka kedepannya ya pasti akan menjadi nggak benar juga, gitu. Nah ini yang makanya harus dihindarkan. Nah siapa sih yang bisa mengetahui? Ya diri kita sendiri, gitu. Makanya kemarin ketika teman-teman sudah menempuh mata kuliah ini, Mbak Nin bilang, ya Mbak Nin sampaikan, ya ini sudah mulai mengikat kalian. Ya, minimum adalah ketika melakukan proses riset, ketika melakukan proses penelitian-penelitian, ya harus jujur, harus menggunakan referensi yang memang benar dan data yang disampaikan yang memang harus data yang apa adanya, tidak dipalsukan, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bahwa kita nantinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi gitu ya, itu harus menepati janji, ya, tetapi dapat mengambil keputusan tidak mengungkap fakta secara utuh atau lengkap, hanya dalam situasi di mana tidak diungkapkannya fakta secara etis dapat dipertanggungjawabkan untuk meminimalkan dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi. Ini sih terutama karangan psikolog ya. Jadi artinya apa gitu loh. Kita itu harus pandai memoles gitu ya, pandai memilih kata-kata untuk disampaikan kepada klien kita. Ya, ketika kita melakukan praktik layanan psikologi, kita seorang psikolog, kita melakukan praktik layanan psikologi, terus kemudian kita tahu bahwa ada hasil dari klien kita ini yang secara sosial itu enggak dalam quote and quote itu berada di ranah sebelah kiri gitu ya, misalkan, atau tes intelijensi dia berada di borderline misalkan, perbatasan antara anak yang rata-rata sama anak-anak yang di bawah rata-rata misalkan, atau yang nggak cerdas gitu. Nah, ini kita harus menjelaskannya dengan bagus gitu loh. Seperti yang kemarin contohkan Mbak Eti, nggak boleh kita mengatakan iya anak ibu ini dari hasil tes intelijensinya kategorinya bodoh. Nah, kata-kata ini nggak boleh disampaikan karena nanti akan membuat label. Nah, ketika melabel, ketika kemudian itu dijadikan label, yang berdampak adalah satu, anaknya bisa jadi nanti menjadi nggak percaya diri. Kemudian orang tuanya pasti juga, orang tua mana sih yang mau anaknya dibilang bodoh gitu ya. Nah, terus gimana? Ya kita harus menyampaikan bahwa mungkin kalimatnya akan lebih panjang gitu ya. Tetapi kita harus menyampaikan. Biasanya sih yang harus disampaikan hal yang positifnya dulu gitu ya. Sehingga nanti baru disampaikan yang kurangnya dan baru disampaikan how to manage-nya gitu. Bagaimana mengatasinya gitu ya. Men-treatment-nya seperti apa. Nah, ini yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau ilmuwan psikologi. Nah, kalau ilmuwan psikologi ini ada beberapa yang memang harus tidak perlu disampaikan secara belak-belakan gitu ya. Contoh nih, kemarin disinggung informed consent kan ya. Nah, ketika kita riset di salah satu perusahaan atau di salah satu organisasi gitu ya. Nah, ketika riset di salah satu perusahaan atau di salah satu organisasi, biasanya kita akan minta izin terlebih dahulu. Apakah boleh nama perusahaannya dipublish? Apakah boleh nama perusahaannya dituliskan di dalam judul? Atau harus disamarkan? PT X misalkan. Nah, ini yang harus ditanyakan. Ketika kalian tidak menanyakan itu, kemudian kalau kalian mempublish, menunjukkan bahwa ini dilakukan risetnya di salah satu perusahaan, ya disebutin. Nah, yang terjadi kalau perusahaannya nggak terima, kalian bisa dituntut, gitu. Jadi harus hati-hati di sini, ya. Jadi memang untuk etisnya ada memang sesuatu informasi yang sebaiknya tidak disampaikan kecuali ada informed consent-nya dan ada yang memang boleh disampaikan, gitu. Nah, yang terakhir adalah bicara terkait dengan ketika kita berbicara tentang bagaimana sih kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan, konsekuensi, dan bertanggung jawab untuk memperbaiki ketidakpercayaan atau akibat buruk yang muncul dari proses layanan psikologinya itu sendiri. Nah, ini yang harus dihati-hatiin gitu ya. Artinya apa? Contohnya nih, ketika kita mau melaksanakan eksperimen. Nah,
di eksperimen itu nanti partisipan kita itu akan diberi apa treatmentnya, ya. Dia akan merasakan apa nanti konsekuensinya dari treatment itu. Nih, ini yang harus disampaikan. Sehingga ketika nanti ada akibat yang buruk, kita sudah bisa memberikan informasi akan seperti apa gitu. Nah, ini harus disampaikan, dan kalau memang dengan eksperimen itu nanti hasilnya akan susah membalikkan kepada kondisi semula, maka harus dipertimbangkan itu tidak dijalankan gitu ya. Kayak contohnya riset yang disampaikan Watson itu, yang dengan Little Albert itu. Little Albert itu awalnya kan dia nggak takut itu dengan kelinci gitu, dengan binatang berbulu itu dia nggak takut dengan kelinci gitu. Tapi ketika dia lagi pegang kelinci terus kemudian ada suara yang sangat mengagetkan dia, nah dia memasangkan ini, yang akhirnya setiap kali dia melihat kelinci dia menjadi takut. Dan ternyata itu digeneralisasi, bukan hanya kelinci. Ngelihat yang berbulu, dia takut sampai akhirnya parah banget, dia ngelihat boneka aja, megang boneka aja nggak berani. Karena boneka itu teksturnya kan berbulu-bulu gitu juga. Nah, ini harus dikembalikan kepada posisi awal gitu loh. Nah, kalau psikolog tidak meyakini mampu mengembalikan dalam posisi awal, treatment yang nggak bagus dalam mengembalikan nanti, sebaiknya ini nggak dilakukan gitu. Karena nanti akan melanggar apa yang disebut sebagai hak asasi manusia. Melanggar prinsip yang pertama tadi. Ingat bahwa apapun yang kita lakukan seorang psikolog dan ilmuwan psikologi itu adalah untuk menjaga well-being-nya klien kita, well-being-nya orang lain. Kalau dalam riset ya berarti well-being-nya partisipan riset kita itu yang harus dijaga. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip yang kedua, berbicara tentang bagaimana kita bisa menunjukkan sikap ilmiah dan kita bisa berintegritas di dalam kaitannya dengan keilmiahan kita itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.